Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang sahabat bernama Peter dan Lee. Mereka tinggal di pedesaan di Australia. Mereka berdua adalah sahabat yang hampir tak pernah terpisahkan. Namun meskipun selalu bersama, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Lee adalah anak pemberani dan sama sekali tak pernah takut pada apapun. Bahkan yang ekstrim sekalipun, ia justru suka akan hal itu. Sementara sahabatnya yaitu Peter lebih konservatif dan lebih banyak pertimbangan dalam melakukan berbagai hal. Saat itu Lee mengajak Peter untuk bersenang-senang dengan memberhentikan sebuah truk layaknya bocah yang lagi nyari jati diri. Tentunya Peter pun tak berani dan hanya jadi penonton saja. Sementara Lee akhirnya berhasil menaklukkan truk tersebut. Namun karena kelakuannya itu, ia pun mendapatkan bogem mentah dari si supir truk. Meski begitu, hal itu sama sekali tak membuat nyalinya ciut dan justru merasa bangga dengan keberaniannya. Kedekatan Lee dan Peter benar-benar akrab. Lee bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tuanya Peter. Hampir setiap hari mereka main dan jalan bersama untuk menemukan hal-hal baru yang dianggap bisa membuat mereka senang. Suatu hari, karena gabut banget, Lee mengejar sebuah mobil pickup yang melintas lalu berpegangan di mobil tersebut. Namun karena berbahaya, pengemudi mobil itu pun menepi dan mengajak Peter serta Lee untuk ikut dengan mereka. Ternyata mereka membawanya ke tepi pantai dan baru kali ini mereka melihat orang yang berselancar. Melihat hal itu, Peter merasa kalau olahraga itu sangatlah keren karena bisa menaklukkan ombak. Dan menurutnya air bukanlah hal yang berbahaya. Akhirnya setelah dari sana, Peter dan Lee jadi kepengen mencoba kesenangan tersebut. Bermodal sebuah styrofoam bekas, mereka berniat membuat papan selancar sendiri yang ternyata cukup nyaman ketika digunakan. Mereka pun kini menemukan hobi baru yang begitu menyenangkan. Lantas karena keinginan yang begitu kuat, mereka pun berniat untuk mendapatkan papan selancar profesional. Mereka akhirnya mencari pekerjaan sampingan dengan membelah kayu bakar demi mengumpulkan uang agar bisa membeli papan selancar bekas. Lantas singkatnya, setelah beberapa hari mengumpulkan uang, keduanya pun berhasil menabung untuk membeli papan selancar pertama mereka. Mereka berdua lantas langsung menjajal papan selancar hasil kerja sendiri tanpa minta orang tua. Mereka pun bermain beberapa hari hingga tak mengenal waktu. Sampai pada suatu ketika, mereka pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang merasa terkejut melihat permainan mereka, padahal masih sangat muda. Mereka pun akhirnya berkenalan. Pria itu bernama Sandu. Sandu lalu memberikan mereka tumpangan dan menawarkan diri jika mereka mau menitipkan papan mereka di garasi rumahnya, karena kebetulan rumahnya tak jauh dari pantai mereka berselancar. Awalnya mereka sempat ragu karena papan seluncur itu dibeli dengan susah payah. Namun begitu sampai di garasinya, terlihat banyak sekali papan selancar miliknya Sandu. Dan pada akhirnya mereka pun menitipkan papan seluncurnya pada pria tersebut. Suatu hari, Lee memanggil-manggil Sandu, namun tak ada yang keluar dari rumahnya. Ia pun melongok sedikit ke dalam rumahnya, dan ternyata ada Sandu lagi bersama dengan istrinya yang sedang berpusreng. Dan akhirnya mereka pun mengurungkan niat untuk bermain selancar pada hari itu. Lantas keesokan harinya mereka kembali ke sana untuk mengambil papan selancar. Namun saat itu hanya ada seorang wanita bernama Eva yang tak lain adalah istrinya Sandu. Setelah itu Eva pun mengatakan kalau Sandu sedang pergi ke Bali untuk mencari ombak yang bagus. Kala itu mereka tidak peduli dan hanya ingin mengambil papan selancarnya. Lalu mereka pergi berselancar. Hari itu ombak lumayan besar. Lee pun makin terpacu dan tanpa ragu menerjang ombak besar di hadapannya. Sementara berbeda dengan Peter yang berpikir panjang dan terlihat agak panik. Beruntung Peter bisa menaklukkan ombak itu dan sedikit sombong kepada Lee. Dan saat itu terlihat ada seorang perempuan yang suka dengannya. Gadis itu bernama Queenie. Queenie yang sudah menyukai Peter sejak lama mengatakan cintanya pada Peter. Peter sendiri sebenarnya tak begitu suka pada Queenie. Namun karena tidak enak, Peter pun akhirnya bilang kalau ia juga mencintainya. Dan akhirnya mereka pun resmi menjalin hubungan. Hari-hari berlalu dan setiap hari itulah mereka mendatangi rumahnya Sandu untuk mengambil papan selancarnya. Kebetulan hari itu Sandu akan ikut dengan mereka sekaligus mencoba papan barunya yang ia beli dari Bali.
Dilihat dari caranya berselancar, mereka menduga Sandu adalah peselancar profesional yang suka mencari ombak bagus, salah satunya di Bali. Keyakinan mereka pun ternyata benar kalau Sandu adalah peselancar yang handal, setelah mereka tak sengaja menemukan beberapa majalah selancar tahun lawas dan ada Sandu di bagian cover majalah itu. Mereka pun memuji Sandu yang saat itu baru tiba. Namun entah mengapa saat itu dia malah marah-marah melihat Peter dan Lee menemukan majalah lamanya. Beruntung hal itu tak berlangsung lama dan Sandu segera mengantar mereka pulang. Sebelum mereka beranjak, Sandu memberitahukan kalau esok lusa mereka harus bersiap karena dia akan mengajak mereka ke suatu tempat yang bagus untuk berselancar. Hal itu pun membuat mereka sangat bersemangat. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, Peter serta Lee diberikan hadiah berupa baju selancar. Mendapat hadiah baru, mereka pun kegirangan bukan main. Lalu untuk sampai ke tempat yang dituju, mereka harus berjalan kaki selama beberapa menit. Tempat itu dikenal dengan sebutan Barney. Meski tempat itu begitu spesial, namun beberapa kali hiu muncul dan sempat melukai para peselancar yang berada di sana. Mendengar hal tersebut membuat Lee sedikit cemas, namun ia memberanikan diri mengikuti Sandu dan melawan rasa takutnya. Sementara itu, Peter lebih mementingkan masa depannya dan memilih menjadi pemain cadangan. Saat itulah Sandu memberikan kata-kata motivasi, yaitu ia yakin kalau suatu hari nanti Peter akan berhasil menemukan keberaniannya. Singkat cerita, keesokan paginya Peter pergi ke rumah Sandu untuk menemuinya. Namun sayangnya saat itu Sandu tak berada di sana. Yang ada, pandangannya malah terpana saat melihat Eva yang tertidur di kursi depan. Saat itulah Peter menyadari kalau ada bekas luka yang cukup panjang di lututnya Eva. Eva kemudian terbangun menyadari kehadiran Peter. Ia mengatakan kalau Sandu pergi dan akan kembali beberapa hari lagi. Mereka pun akhirnya berbincang sejenak, namun setelah itu Peter akhirnya memutuskan pergi. Lantas pada keesokan harinya, Peter dan Lee akhirnya bertemu dengan Sandu. Hari itu mereka pun dibuat terkejut melihat foto Eva yang ternyata adalah seorang pemain ski yang cukup handal. Sayangnya karirnya harus berakhir karena ia mengalami cedera serius di lututnya. Sandu kemudian menentang Peter dan Lee untuk menaklukkan ombak besar pada bulan Maret. Mereka kini punya waktu selama 15 hari untuk menunggu dan berlatih dengan rutin. Sandu mewanti-wanti mereka karena ombak itu sangat besar dan akan menggulung mereka jika mereka tak ada latihan rutin. Sehingga cerita, waktu yang ditunggu itu pun tiba. Namun sayang, kemarin Lee mendapatkan musibah. Ia terjatuh dari tangga hingga membuat tangannya cedera. Lee sangat kesal karena tak bisa menaklukkan ombak tersebut. Namun ia tetap berangkat demi bisa menyaksikan ombak itu bermain dengan Peter dan Sandu. Sementara itu di sisi lain, seperti biasa Peter panik sebelum turun bermain. Beruntung Sandu punya trik jitu supaya Peter bisa rileks dan menemukan keberaniannya. Sementara dari kejauhan, Lee pun hanya bisa melihat mereka bermain-main dengan ombak yang begitu indah. Singkat cerita, cedera Lee sembuh lebih cepat dan ia menunjukkan kalau dirinya lebih baik dari Peter. Semakin hari, progres Lee semakin jauh meningkat, sementara Peter tak memiliki keberanian yang kuat seperti Lee. Beberapa kali Peter sudah diajarkan Sandu, namun ia masih belum berani mengambil ombak yang lebih besar. Kemudian beberapa hari berlalu, Peter pun nongkrong seorang diri di rumah Sandu meskipun hari itu turun hujan. Tidak lama setelah itu, Eva datang dengan membawa beberapa belanjaan. Eva lantas meminta Peter untuk membantunya. Saat itulah Eva memberitahukan hal yang tak diketahui Peter, yaitu Sandu dan Lee ternyata saat ini sedang berada di Bali untuk berselancar. Peter merasa kecewa karena ia sama sekali tak mengetahui hal tersebut. Eva yang melihat Peter bersedih merasa iba padanya. Ia pun mengajak Peter masuk ke dalam sambil menenangkannya. Ia juga turut memberikan pakaian ganti pada Peter yang kebetulan basah setelah membantunya. Lantas secara mengejutkan, tiba-tiba saja Eva merasa sakne dan memancing-mancing Peter. Peter saat itu langsung sadar kalau Eva ingin dipusreng. Namun saat itu ia tidak enak dengan si Sandu. Namun pikiran tidak enak itu tiba-tiba berubah dan mereka pun akhirnya berpusreng untuk pertama kalinya. Setelah kejadian itu, mereka sempat mengalami canggung. Namun beberapa hari berlalu, setiap kali rumah sepi, Peter selalu datang untuk berpusreng dengan Eva dengan begitu bersemangat. Hal itu pun mereka lakukan sebagai kegiatan rutin selama berminggu-minggu lamanya. Sampai suatu ketika, Peter menyadari kalau ada yang lain dari Eva, dan ternyata Eva saat itu sedang mengandung. Saat Peter bertanya itu benih siapa, Eva menjawab bahwa ia tak mengetahuinya. Tapi yang jelas, ia hanya bermain dengan Peter dan Sandu.
Eva pun kemudian meminta Peter untuk tak mengunjunginya lagi dan menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah kesalahan fatal. Peter pun saat itu mengalami kegalauan hebat dan ia yang galau melepaskan kekesalannya dengan pergi ke laut lalu mencoba menaklukkan ombak yang besar. Ajaibnya di tengah kegalauannya itu ia justru berhasil menaklukkan rasa takutnya. Lantas beberapa hari kemudian saat pulang sekolah, Peter bertemu dengan Sandu yang mengabarkan berita penting. Sandu mengatakan kalau dirinya sebentar lagi menjadi seorang ayah. Peter pun berpura-pura terkejut, padahal Peter sebenarnya tahu kalau itu adalah bibitnya karena bertahun-tahun Sandu dan Eva bersama, mereka tak kunjung dikaruniai buah hati. Saat itu Sandu juga mengajak Peter untuk kembali bergabung dan berselancar bersama-sama. Namun Peter memilih untuk menolak dan bilang kalau ia sudah mengambil keputusan kalau ia tidak akan pergi berselancar lagi. Dan dengan begitu film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Breed Movie. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.